Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini tentunya masih di channel seputar Gcam. Di video kali ini seperti biasa saya akan share dan review config terbaru untuk Gcam Nikita 2.0. Config yang akan saya review di video kali ini yaitu config iPhone XS Max versi 3. Sebelumnya saya juga sudah share config iPhone XS Max versi 1 dan versi 2. Teman-teman nanti bisa cek di video sebelumnya atau kalian bisa cek juga di kolom deskripsi. Namun di sini apa saja perubahan yang ada di config iPhone XS Max versi 3 ini? Yang pertama di bagian custom lipnya ya teman-teman. Untuk custom lipnya di sini saya pakai yang NGCam. Di versi 1 untuk custom lipnya saya pakai yang Google. Kemudian untuk versi 2 saya pakai yang Alice. Nah, keunggulan lain di versi 3 ini yaitu di bagian saturasi dan ketajaman ya teman-teman. Untuk saturasinya di sini agak saya naikkan sedikit. Jadi nanti supaya warnanya lebih hidup lagi. Kemudian untuk detailnya untuk versi 3 ini hasilnya lebih detail lagi. Nah, penasaran kan kalian seperti apa hasilnya? Simak terus video ini sampai habis. Namun sebelum kita lanjut, untuk teman-teman semuanya yang baru bergabung dan belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel seputar Gcam. Oke, langsung aja di sini kita lanjut masuk dulu ke tutorial pemasangan confignya terlebih dahulu. Namun di sini sebelum kita ke tutorial pemasangan confignya, di sini saya akan clear data Gcam Nikitanya dulu ya teman-teman, supaya nanti standar lagi dan kalian juga paham urut-urutan cara penginstalannya. Oke, saya hapus semua data dulu. Kemudian kita buka lagi Gcam-nya seperti ini. Kita klik izinkan, kita izinkan semuanya. Kemudian kita masuk ke setelan Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah kita masuk ke setelan Gcam, kemudian kita scroll paling bawah, kita pilih konfigurasi. Kemudian langsung aja kita simpan. Kita pilih yang opsi simpan ini, kemudian langsung kita klik tulisan simpan. Ini bertujuan untuk membuat folder Gcam dan juga config 7. Oke, setelah itu kita masuk ke file manager. Jangan lupa nanti kalian download dulu file config yang udah saya sediakan di deskripsi. Seperti ini, kita cari dulu file config yang udah kita download tadi. Oke, ini dia. Seperti biasa di sini juga saya sediakan dua format ya teman-teman, yaitu format EUV dan juga JPEG. Jadi banyak juga dari teman-teman yang nanya apa perbedaan EUV dan JPEG. Jadi di sini akan saya jelaskan. EUV itu untuk HP yang kamera apinya itu level 3 dan JPEG itu untuk kamera 2 api level full ya teman-teman. Cara cek kamera 2 api kalian, maksud saya cara cek level kamera 2 api kalian bisa cek melalui aplikasi kamera 2 api Pro yang bisa kalian download di Google Play Store. Oke, sekarang langsung aja di sini kita pindahkan file config-nya seperti ini. Setelah kita pilih file config-nya, kemudian kita pindahkan ke folder Gcam. Kemudian di dalam folder Gcam ada config 7. Langsung aja kita tempelkan ataupun kita pindahkan. Oke, setelah itu kita back, kita masuk lagi ke Gcam Nikita 2.0-nya seperti ini. Misalkan udah kita pindahkan, selanjutnya untuk merestore config-nya tinggal kita ketuk aja 2 kali di samping tombol shutter seperti ini. Jika sudah muncul, maka kalian pilih aja config yang udah kalian download tadi. Seperti ini, iPhone XS Max versi 3 by seputar Gcam. Setelah itu kalian klik aja tulisan kembalikan. Oke. Nah, jika muncul fitur-fitur seperti ini, kemudian di sini ada mode auto dan juga mode makro, maka untuk config dan Gcam-nya udah siap untuk kita gunakan ya teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita coba dulu untuk mode kameranya. Untuk rinciannya seperti ini. Untuk AWB-nya di sini kita off-kan terlebih dahulu. Kemudian untuk HDR-nya kita pakai yang HDR+. Untuk rasio gambarnya di sini kita pakai rasio 4:3. Langsung aja di sini kita shoot. Oke, kita tunggu dulu untuk proses HDR-nya sampai selesai. Nanti misalkan kalian nggak bisa lihat hasilnya dari Gcam-nya, kalian bisa cek melalui galeri. Oke, langsung aja.
Mode malamnya ya teman-teman. Gcam ini kita 2.0 menggunakan config iPhone XS Max versi 3 by Seputar Gcam. Bisa kalian lihat di sini cukup bagus memang untuk saturasi warnanya. Saya akui di sini nggak over. Untuk detailnya pun di sini cukup detail ya teman-teman. Kemudian kita geser lagi, kita cek yang AWB-nya on. Dan ini mode malam AWB-nya on. Untuk saturasi warnanya di sini lebih natural dan untuk detailnya pun masih detail ya teman-teman. Oke, untuk beberapa fotonya seperti mode malam dan mode kameranya di sini untuk jernihnya memang cukup jernih. Oke, sekarang kita lanjut ngambil beberapa objek orang menggunakan mode potret, mode kamera, kemudian mode malam. Oke, baik, sekarang kita coba tes mengambil beberapa objek orang. Di sini kita coba dulu menggunakan mode potret. Dan untuk rinciannya seperti ini, retox wajah kita matikan aja. Kemudian untuk Google AWB-nya di sini kita off-kan. Kemudian untuk HDR-nya kita pakai yang HDR+. Rasio gambarnya kita pakai rasio 4:3. Langsung aja kita tapkan ke objek orangnya seperti ini. Kemudian kita zoom sedikit. Oke, kemudian langsung aja kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu dulu untuk hasilnya seperti apa. Jadi config iPhone XS Max versi 3 ini nanti kalian saat mengambil beberapa objek orang, usahakan memang cahayanya itu benar-benar cukup ya teman-teman. Jadi supaya hasilnya itu nggak hitam di warna kulitnya. Oke, dan ini hasilnya. Dan ini potretnya gagal ya teman-teman. Tapi untuk hasilnya seperti ini, bisa kalian lihat di sini untuk warna kulit di sini cukup natural sekali. Memang ala-ala iPhone ya teman-teman. Oke, kita coba lagi sekarang. Kita coba lagi supaya bokeh. Oke, langsung aja kita shoot. Nice, kita tunggu dulu hasilnya. Oke, seperti ini untuk hasilnya ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini untuk bokehnya rapi banget di sini. Dan untuk warna kulit memang benar-benar natural. Untuk detailnya nggak usah diragukan lagi, cukup detail di sini. Oke, kita coba lagi di sini. Coba di sini AWB-nya kita on kan ya teman-teman. Oke, langsung aja kita tapkan ke objek orangnya seperti ini. Langsung kita shoot. Nice, kita tunggu dulu proses HDR-nya sampai selesai. Oke, langsung kita cek untuk hasilnya. Dan ini hasilnya teman-teman. Ini AWB-nya kita on kan. Jadi di sini untuk warnanya cenderung lebih natural dibandingkan dengan AWB yang kita off kan. Bisa kalian lihat di sini AWB yang kita off kan di bagian pemandangannya untuk saturasi warnanya di sini lebih hidup lagi dibandingkan dengan AWB yang kita off kan. Di sini warnanya cenderung lebih kalem. Oke teman-teman, kita coba lagi di sini menggunakan mode kamera. Untuk rinciannya seperti ini, AWB-nya kita off-kan terlebih dahulu, HDR-nya kita pakai yang HDR+. Oke, langsung aja kita tapkan ke objek orangnya seperti ini, langsung kita shoot. Oke, nice. Kita coba lagi di sini AWB-nya coba kita on-kan supaya nanti kita bedakan ya, teman-teman, untuk hasilnya. Oke, langsung aja kita tapkan ke objek orangnya, langsung kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu dulu prosesnya. Misalkan nanti seperti yang saya jelaskan tadi, misalkan hasilnya nggak bisa kalian lihat dari Gcam-nya, kalian masuk ke galeri ya teman-teman, kalian cek melalui galeri. Oke, kita tunggu dulu. Nah, dan ini hasil mode kamera dengan posisi AWB-nya kita on kan. Bisa kalian lihat di sini natural banget untuk warnanya. Detailnya pun di sini cukup bagus ya teman-teman. Cukup jernih di sini. Kemudian yang ini tadi AWB-nya kita off kan, bisa kalian lihat perbandingan warnanya di sini dengan AWB-nya yang kita on kan. Jujur saya di sini lebih suka dengan AWB yang di on kan ya teman-teman. Warnanya di sini apa adanya, sama seperti aslinya dibandingkan dengan AWB yang kita off kan. Dengan AWB yang kita off kan pun di sini saya juga suka dengan warnanya di sini, nggak terlalu over juga. Oke baik, sekarang kita coba tes lagi di sini mengambil mode malamnya.
Untuk rinciannya seperti ini teman-teman. Astronya di sini kita matikan, AWB-nya kita off-kan terlebih dahulu. Rasio gambarnya kita pakai rasio 4:3. Setelah itu kita tapkan aja ke objek orangnya seperti ini. Misalkan tombol shutternya terjadi bug seperti ini, kalian set dulu kamera depan, kemudian ke kamera belakang, kemudian kalian tapkan lagi, langsung kalian shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu aja dulu untuk prosesnya, atau di sini langsung aja kita coba AWB-nya di sini kita on kan, supaya nanti lebih mudah kita bandingkan hasilnya ya teman-teman. Oke, kita coba lagi di sini. Langsung aja di sini kita tapkan ke objek orangnya, kemudian langsung kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu aja dulu untuk hasilnya. Misalkan nanti untuk hasilnya itu kalian nggak bisa lihat dari Gcam-nya, kalian bisa cek melalui galeri aja ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Mode malam Gcam Nikita 2.0 menggunakan config iPhone XS Max versi 3 by seputar Gcam. Bisa kalian lihat di sini warnanya memang benar-benar cukup natural. Kemudian untuk ketajamannya di sini cukup tajam ya teman-teman. Dan halus di sini kita lihat nggak pecah. Ini posisi AWB-nya kita on kan. Kemudian ini tadi AWB-nya kita off kan. Jadi di sini saya sarankan untuk teman-teman saat mengambil objek orang, usahakan cahayanya itu benar-benar cukup, supaya nanti untuk warna kulitnya natural ya teman-teman, nggak kemerahan. Oke, saya rasa cukup sekian dulu. Untuk beberapa hasil lainnya teman-teman bisa cek di akhir video.